Oke, baiklah. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Gauss. Hukum Gauss itu mengatakan bahwa flux listrik yang menembus permukaan tertutup atau permukaan Gauss berbanding lurus dengan besar muatan yang dilingkupinya. Hukum Gauss ini sangat penting sekali dalam elektrostatik karena dengan hukum Gauss kita akan bisa menghitung persoalan medan listrik yang disebabkan oleh berbagai bentuk muatan sumber. Ingat, bentuk muatan sumber itu berupa titik bisa, berupa bola rongga bisa, bola pejal, silinder rongga, silinder pejal. Jadi kalau dikasih muatan, itu akan menimbulkan medan listrik di sekitarnya. Nah, ini persoalannya bisa diselesaikan dengan menggunakan hukum Gauss. Jadi hukum Gauss is very important. Nah, permukaan tertutup itu apa ya? Permukaan tertutup itu adalah permukaan yang bisa menutupi dari segala arah. Contohnya adalah kalau saya punya bola pingpong. Katakanlah bola pingpong gagal produk, di dalamnya ada kerikilnya ternyata ya. Pabrik bikin bola pingpong, di dalamnya ada kerikilnya. Gagal produk gitu ya. Nggak tahu siapa yang masukkan kerikil. Nah, kalau kita lihat, kerikil itu kan tidak akan nampak dari sudut arah pandang manapun. Karena ditutupi oleh permukaan kulit bola pingpong. Nah, berarti kalau begitu, selimut bola itu adalah permukaan yang tertutup. Tapi permukaan tertutup itu tidak hanya berupa permukaan bola ya, bisa saja permukaan kotak, bisa juga permukaan kubus dan sebagainya. Jadi itu yang dibayangkan mengenai permukaan tertutup. Yang dimaksud permukaan Gauss atau permukaan tertutup di sini adalah permukaan imajiner. Jadi sebenarnya itu adalah khayalan kita sendiri. Misalkan kepala saya bermuatan listrik terletak di pusat bola dengan jari-jari 5 meter misalnya. Mana bolanya? Ya bolanya nggak ada, bayangan kita aja. Itu artinya bahwa permukaan tertutup bersifat imajiner. Nah, misalkan saja saya punya permukaan tertutup seperti ini. Wes bayangkan aja katakanlah bola sepak. Bola sepak atau mungkin bola pingpong, di dalamnya, di pusatnya ada muatannya. Ada benda bermuatan, katakanlah positif. Nah, benda ini pasti akan memancarkan garis-garis listrik ke permukaan bola. Dia akan menembus permukaan bola. Makanya bola ini menerima flux listrik, gitu kan ya. Nah, oke. Jadi flux listrik yang diterima oleh seluruh permukaan bola ini adalah berbanding lurus dengan besar muatan yang ada di dalamnya. Kalau kesulitan membayangkan ini, bayangkanlah ini adalah lampion. Lampion berbentuk bola, sedangkan di dalamnya itu ada lampu pijarnya. Nah, kalau daya dari lampu pijar itu semakin tinggi, berarti permukaan lampion akan semakin terang. Daya listrik dari lampu itu, kalau dalam elektrostatis, dalam pengertian hukum Gauss, adalah besar muatan yang ada di dalam. Nah, sedangkan terang redupnya permukaan bola dalam pengertian hukum Gauss itu sama saja dengan flux yang menembus permukaan. Jadi kalau ini muatannya semakin besar, maka flux yang menembus permukaan tertutup ini akan semakin besar. Berarti fluxnya berbanding lurus dengan muatan yang ada di dalamnya. Sehingga hukum Gauss ini bisa ditulis seperti ini. Flux sama dengan Chi per epsilon 0. Di mana Chi itu adalah besar muatan yang dilingkupi, artinya yang di dalam ruang tertutup itu. Epsilon 0 sudah kita kenal sebelumnya, dinamakan sebagai permitivitas listrik ruang hampa atau udara. Sedangkan flux listrik biasanya satuannya voltmeter atau boleh newton meter kuadrat per kulum. Nah, terus kemudian flux ini bisa kita uraikan menjadi EA cos theta. Lihat video saya sebelumnya yang membahas mengenai flux listrik ya. Itu sama dengan Chi per epsilon 0. Nah, kebanyakan persoalan, terutama persoalan di SMA, bahwa E nanti tegak lurus A. Kalau E tegak lurus A spesial, sudut tetanya 0 derajat. Nah, kalau 0 derajat, cos 0 itu 1. Sehingga cukup ditulis hukum Gaussnya EA sama dengan Chi per epsilon 0. Nah, E itu tetap menyatakan medan listrik, satuannya newton per kulum atau volt per meter. Sedangkan A ini adalah luas permukaan tertutup, satuannya adalah meter kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, ini ada muatan listrik sebesar 885 mikrokulum terletak di pusat bola.
Nah, ini yang tanyakan adalah flux listrik yang menembus permukaan bola itu berapa. Nah, ini is very easy problem. Coba lihat ya. Muatan positif tentu saja ini akan memancarkan garis-garis listrik ke sekitarnya. Garis-garis listrik ini akan menembus permukaan bola. Kalau Anda ditanya berapa flux listrik yang menembus permukaan bola, berarti flux totalnya ya, maka kita bisa menghitung dengan menggunakan hukum Gauss. Hukum Gauss mengatakan bahwa flux yang menembus permukaan bola, muatan yang dilingkupi dibagi dengan epsilon 0. Jadi muatan yang ada di dalam permukaan tertutup dibagi dengan epsilon 0. Jadi kalau begitu, Q-nya sudah jelas di sini. Nah, tentu saja Q-nya itu ya Q besar itu. Jadi kalau begitu nilainya adalah 885. Ini mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6 kulum ya. Dibagi epsilon 0, permitivitas listrik ruangan 4. 8,85 kali 10 pangkat min 12. Jadi kalau begitu ini saya bagikan 100 ya. Jadi 100 kali 10 pangkat min 6 itu 10 pangkat min 4. Jadi 10 pangkat min 4 dikalikan 10 pangkat 12. Berarti ini 10 pangkat 8. Satuannya adalah voltmeter dalam SI. It's very easy problem. Soal yang nomor 2. Ini kita disuruh membuktikan untuk muatan sumber berupa titik akan menimbulkan medan listrik di sekitarnya sebesar E sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, rumus ini bisa kita buktikan dengan hukum Gauss dengan sangat mudah. Misalkan, dalam suatu ruang ada muatan plus Q besar. Pada jarak R kecil ada titik P. Berapa medan listrik di titik P? Ya ini nilainya. Nah, kalau kita membuktikan dengan hukum Gauss, maka kita harus membuat dulu permukaan Gauss yang melewati titik P. Permukaan Gauss itu berupa bangun 3 dimensi ya. Jadi yang Anda bayangkan adalah permukaan kulit bola, permukaan kulit kubus, atau mungkin kotak. Jadi bukan misalkan bidang lingkaran, bukan ya. Jadi permukaan bidang lingkaran itu tidak bisa menutupi dari segala arah. Jadi bikinlah kulit bola yang permukaannya melewati titik P. Artinya titik P itu berada pada permukaan. Dan bola ini tidak benar-benar ada, tapi bola khayal. Makanya saya gambar titik-titik seperti ini. Celing. Nah, seperti ini. Yang merah, titik-titik ini adalah merupakan permukaan imajiner dari bola berjari-jari R kecil, di mana titik P itu ada di permukaannya. Nah, sekarang kalau kita mau menentukan berapa nilai medan listrik di B itu sangat mudah. Kita tahu bahwa garis-garis listrik ini akan dipancarkan oleh muatan yang ada di pusat ini ke seluruh permukaan bola. Kalau kita lihat dia terpancar, nanti garis-garisnya menembus tegak lurus dari permukaan bola. Makanya rumus hukum Gauss yang kita gunakan adalah EA sama dengan Q per epsilon 0. Jadi kalau begitu kita lihat dulu ya, di dalam permukaan tertutup di dalam bola ini muatannya berapa ya? Besar muatan yang dilingkupi adalah sebesar Q. Ini. Jadi kalau ini 10 kulum ya 10 kulum, 12 kulum, 12 kulum, 13 kulum ya 13 kulum. Kalau ini Q ya Q, gitu kan ya. Nah, hukum Gauss mengatakan E dikalikan A itu Q per epsilon 0. Jadi E, A-nya itu perhatikan ini bukan luasan lingkaran ya. Jadi permukaan tertutup itu permukaan 3 dimensi. Ini permukaan bola. Memang visualisasinya susah kalau tidak pakai misalnya 3D Max gitu ya. Nah oke, nggak apa-apa, gini aja sudah bayangkan ini permukaan bola. Luas permukaan bola, ayo itu pelajaran SD ya. Nah itu kan luasnya 4 pi R kuadrat, luas permukaan bola. Jangan keliru dengan luas lingkaran loh ya. Kalau luas lingkaran itu kan pi R kuadrat ya. Ini luas permukaan bola, 4 pi R kuadrat. Q kecilnya itu adalah Q besar, terus epsilon 0. Nah, sekarang berarti kalau begitu E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, kita tahu bahwa 1/4 pi epsilon 0 itu kan konstanta Coulomb. Masih ingat ya? K itu adalah bisa ditulis 1/4 pi
epsilon 0, ini yang nilainya 9, 10 pangkat 9 itu. Kalau dalam ruang hampa atau udara, ya kan? Jadi kalau begitu ini bisa ditulis menjadi K kali Q per R kuadrat. Jadi terbukti bahwa kalau muatan titik itu akan menimbulkan medan listrik sebesar Kq per R kuadrat di sekitarnya. Baik, sekarang masuk ke nomor yang ketiga ya. Ini kita membahas medan listrik di sekitar bola konduktor berongga. Konduktor berongga Anda bisa bayangkan bola pingpong tapi kulitnya dari logam. Atau mungkin bola sepak tapi kulitnya dari logam. Nah, misalnya yang main sepak bola Robocop atau mungkin Iron Man gitu ya. Nah, coba perhatikan baik-baik di sini. Ini ada bola. Bola ini adalah bola rongga dikasih muatan. Maka muatan ini akan terdistribusi di permukaannya. Kalau susah bayangkan ini, bayangkan undi-undi ya. Pernah makan undi-undi ya? Undi-undi itu kan wijennya ada di kulitnya aja. Kalau orang jualan undi-undi, wijennya juga di dalam, ya nggak laku undi-undinya, nggak enak ya. Undi-undi itu isinya kacang di dalamnya. Nah, jadi ini wijennya itu adalah muatannya. Dia terletak di permukaan. Oke, kalau sulit membayangkan itu nggak pernah makan undi-undi ya sudahlah. Kalau misalnya ada bola pingpong, kemudian Anda lumuri secara merata pakai oli, nah olinya itu akan berada di permukaan. Nah, sekarang mari kita lihat di sini ya. Ini misalkan bola dikasih muatan positif dengan muatan total sebesar Q yang ada di permukaan. Terus di sini ada titik O merupakan pusat bola, K itu titik yang di dalam bola, L itu di kulit, M itu di luar bola. Yang ditanyakan adalah berapa medan listrik di dalam, di luar, dan di kulit bola. Untuk titik yang di dalam bola diwakili titik K nanti ya. Kalau di kulit diwakili oleh titik L, di luar diwakili oleh titik M. Nah, ini jari bola saya misalkan adalah R besar ya. Sekarang kalau kita mau mencari medan listrik di dalam bola itu sangat mudah sekali. Jadi umpamakan jarak titik K ke pusat bola. Jarak titik K ke pusat bola itu adalah R kecil. Nah, bikinlah permukaan Gauss yang melewati titik K. Jadi permukaan Gauss, permukaan bola yang khayal melewati titik K seperti ini. Bikin seperti itu ya. Ini permukaan bola. Nah, seperti itu permukaan bola khayal. Ya, ini anggap permukaan bola ya. Nah, setelah itu Anda cari berapa besar muatan yang ada di dalam bola kecil dengan jari-jari R yang baru saya bikin. Nah, muatannya tadi kan wijen ya. Wijen yang nempel di permukaan bola itu. Nah, di dalam bola yang kecil yang barusan saya bikin, itu kan tidak ada wijennya. Jadi kalau begitu, wijennya itu sama dengan nggak ada alias 0. Jadi kalau di dalam bola ya, jadi kalau di dalam bola diwakili titik K, nanti di dalam bola itu wijennya tidak ada. Karena wijennya itu ada di permukaan, muatannya ada di permukaan. Hukum Gauss mengatakan E dikalikan A itu Q per epsilon 0. Jadi ini E dikalikan A, ini kan 0 bagi epsilon 0. Nah, 0 ini dibagi epsilon 0, ya berarti 0 dong. Ya, akan nggak mungkin 0. Jadi kalau begitu E-nya sama dengan 0. Akhirnya kita temukan besar medan listrik di dalam bola adalah 0. Tidak peduli titiknya itu berada di mana. Jadi kalau begitu termasuk di pusat bola ini juga 0. Dan dia tidak bergantung jaraknya ke pusat. Mau jaraknya berapa saja, asalkan titik itu di dalam bola, ya medan listriknya 0. Nah, bagaimana kalau titik itu ada di luar? Jadi kalau di luar bola bagaimana? Di luar bola diwakili titik M. Nah, kalau di luar bola perhatikan baik-baik. Buatlah permukaan Gauss yang melewati titik M. Jadi ini saya bikin bola besar dengan jari-jari R kecil dengan titik M itu terletak pada kulit bola besar tersebut. Muatan yang terdapat dalam bola besar yang barusan saya bikin adalah muatan bola itu sendiri, yaitu sebesar Q besar. Hukum Gauss mengatakan bahwa E dikalikan E sama dengan apa? Q per epsilon 0. Jadi kalau begitu E-nya bagaimana E-nya itu? Kan ditanyakan E-nya.
A-nya itu luas permukaan bola ya, jadi 4πr kuadrat. Q kecilnya itu diisi Q besar sama dengan epsilon 0. Nah, jadi kalau begitu E-nya itu bisa ditulis 1/4 epsilon 0 kali Q per R kuadrat. Ini sama saja ditulis Kq per R kuadrat. Jadi yang bisa disimpulkan itu apa? Ternyata kalau di luar bola, maka medan listrik itu tergantung jarak titik ke pusat bola. Jadi dia berbanding terbalik dengan R kuadrat. Artinya kalau semakin jauh berarti I-nya semakin kecil di sini ya, secara kuadratis. Nah, bagaimana kalau di kulit bola diwakili titik L? Ini di kulit bola ya. Kalau di kulit bola jelas ini jarak titik L ke pusat itu tidak lain adalah sama dengan jari-jari. Ini kan jari-jari ke sana ya, jari-jari bola. Sehingga dalam rumus E kaki per R kuadrat tinggal mengganti R kecilnya dengan R besar. Jadi akhirnya jadinya apa ini? Kaki per R kuadrat. Nah, inilah medan listrik di kulit bola, kaki per R kuadrat. Nah, kita sekarang bisa simpulkan lagi di sini ya. Di dalam bola tadi medan listriknya 0, tidak bergantung jarak titik ke pusat bola, mau jaraknya berapa tetap 0. Kalau di luar bola bergantung jaraknya ke pusat bola, rumusnya E kaki per R kuadrat, jadi bisa dianggap seperti muatan titik. Karena kalau muatannya ada di permukaan bola, ini bisa dianggap muatan ini terkonsentrasi di pusat bola. Sehingga rumusnya seperti muatan titik. Kaki per R kuadrat. Kalau di kulit bola, maka E-nya sama dengan kaki per jari-jari bola di kuadrat. Jadi Q di sini menyatakan muatan bola ya. Satuannya kulum. Sedangkan R itu adalah jari-jari bola. Satuannya meter. Sedangkan R kecil itu adalah jarak titik ke pusat bolanya itu. Satuannya jelas meter. Nah, sekarang kita bisa menggambar grafik hubungan antara jarak titik ke pusat bola dengan medan listriknya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini ya. Nah, ini grafik hubungan medan listrik dengan jarak titik ke pusat bola. Kalau di dalam bola berarti titik-titik yang terletak di antara pusatnya dengan jari-jari. Ini di dalam, berarti yang sana adalah di luar bola. Kalau pas di kulit kan ada tadi ya. Nilai dari E-nya pas di kulit itu ada. Nilainya tadi adalah Kq per R kuadrat. Tetapi di dalam bola tadi kan tidak ada medan listriknya. Ingat bahwa E-nya itu sama dengan 0 di dalam bola. Jadi ini E-nya 0. Tapi kalau di luar bola itu kan berbanding terbalik dengan jarak titik di kuadrat. R-nya semakin besar, E-nya semakin kecil, tapi berupa kurva lengkung. Jadi akhirnya dapat grafik seperti ini. Seret. Nah, seperti itulah grafik hubungan antara medan listrik dengan jarak titik ke pusat bola.